Shalom adik-adik KKR. Apa kabarnya semua? Pasti sukacita. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa, ambil sikapnya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pagi ini ya Bapa, sehingga kami dapat melihat dan menyaksikan streaming gereja kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau menjamah kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami bisa hikmat dan bijaksana melaksanakan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa jahat, agar kami selalu disertai dengan-Mu saja. Inilah doa yang kami sampaikan melalui perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Abang sambut lagi. Shalom adik-adik KKR. Apa kabarnya semua? Oke, coba abang mau katakan, tarik napasnya, buang. Nah, pasti segar kan? Nah, itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita sampai sekarang. Oleh karena itu, kita bernyanyi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bertepuk tangan dan bersuka cita menyambut Roh Kudus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka cita dengan muka yang bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang kita ulang lagu ini dengan bersuka cita dan bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka. Dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
tepuk tangan dan dengan meriah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita sambut kembali Roh Kudus dengan sukacita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dekat kuasanya. Semua angkat tangannya dan menari. Bila roh Allah ada, Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. bukan menari, Bukan menari
kita bernyanyi dan bersukaria dan bertepuk tangan. Saat iblis menggodaku, Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku pun berani tampil beda. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi dengan hati yang sukacita dan suara yang semangat. Bertepuk tangan. Saat iblis menggodaku, Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku pun berani tampil beda. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita sambut Roh Kudus dan Tuhan Yesus ke dalam hati kita dengan mengambil sikap berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, jangan lihat kiri kanan. Sekarang kita bernyanyi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita ambil sikap kita yang lebih tenang. Siapkanlah hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambutlah Roh Kudus dengan hati yang tenang. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi kita ulang, Roh Kudus Kau hadir di sini. Dengan hati yang lebih tenang. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita ulang lagu ini dengan setengah suara. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut,
hatimu untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebelum kita memulai kebaktian kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu hari ini Bapa, masih menyertai kami Bapa. Engkau masih berikan kami kesehatan sampai saat ini Bapa. Bapa yang baik, di saat ini juga ke Bapa, kami berada di rumah kami masing-masing Bapa. Kami ingin mengikuti kebaktian-Mu, mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati kami semua yang ada di rumah Bapa, agar apa yang kami dengarkan ini Bapa, bisa kami pakaikan dalam kehidupan kami Bapa. Berkati juga Bapa hamba-Mu dalam melayani Bapa, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan Bapa, berkenan di hati-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah semuanya ini kebaktian kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita baca dulu firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di sini akan kakak bacakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tema kita Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Oke, itu bacaan kita hari ini. Kakak akan sediakan video tentang Pentakosta. Kita saksikan video kita berikut ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar.
Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Halo adik-adik kakak, udah lihat ya videonya tadi ya? Di situ jelas tampak bahwa pada mereka turun ada lidah-lidah api kepada mereka yang duduk berkerumun di rumah tersebut. Yang mau kakak tanya sama kalian, apa itu Pentakosta, Dek? Apakah ada yang tahu apa arti Pentakosta? Iya, Pentakosta itu hari ya, memperingati hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ataupun bisa kita bilang hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Ya, pada saat itu mereka orang Yahudi lagi melakukan pesta panen raya. Mereka lagi duduk berkerumun di satu tempat. Tiba-tiba ada sebuah suara angin yang begitu keras, membuat mereka sangat kaget. Dan tiba-tiba ada lidah-lidah api yang bertengger atau hinggap di atas kepala masing-masing dari murid Yesus. Dan pada saat itu mereka langsung berbahasa-bahasa dalam begitu banyak bahasa. Padahal mereka orang Galilea, tetapi mereka bisa berbahasa dalam bahasa lain dan semua orang di situ mengerti bahasa mereka. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu yang terjadi pada saat itu. Dan sampai ada di situ yang mengatakan, mereka itu sedang mabuk anggur. Padahal pada saat itu murid Tuhan Yesus dihinggapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang mereka katakan di situ? Mereka memberitakan, memberi kesaksian mengenai kerajaan Allah ataupun firman Allah. Itu yang terjadi pada saat itu. Di sini juga adik-adik, kakak juga mau bertanya kepada kita semua, apakah kita percaya pada Tuhan? Yang percaya pada Tuhan angkat tangannya. Kakak yakin semua anak-anak pasti percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga kita selalu datang menghadap pada Tuhan, memberikan segala masalah kita. Lalu juga di sini tadi kan Deku, sebenarnya kakak juga mau bertanya, ya, mengenai
Pentakosta. Sudah? Tadi di situ dikatakan bahwa mereka berkumpul di Yerusalem untuk meresmikan pesta panen raya, sehingga di situ juga turun Roh Kudus. Yang di sini mau kita bilang, apalah makna turunnya Roh Kudus pada saat itu? Ada 3 yang mau Kak beritahukan di sini. Yang pertama, situ menyatakan bahwa Roh Kudus akan berkarya dalam diri orang yang dipenuhi. Artinya apa dipenuhi, Dekku? Orang tersebut ya selalu menyaksikan perbuatan Allah dalam dirinya, dan hal itu juga dilihat oleh orang banyak. Itulah yang merupakan wujud nyata dari Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus membuat orang lain terheran-heran, bingung, dan bertanya-tanya. Itu yang pada saat mereka berkata, wah, kok mereka bisa bahasa kita sementara mereka orang Galilea? Nah, disitulah bukti kuasa Roh Kudus kepada kita. Yang artinya apa di situ? Ya kan? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mempunyai nilai yang lebih dan berbeda dari orang yang lain. Artinya kita punya sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Itu bentuk kuasa Roh Kudus yang kedua dalam cerita kita hari ini. Yang ketiga itu apa? Indra yang nggak bisa kita pungkiri. Dari dulu sampai sekarang pasti akan ada orang yang menolak Roh Kudus, ya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Kenapa mereka menolak? Karena mereka tidak percaya dan mereka merasa itu nggak masuk akal. Kok bisa? Mungkin mereka mabuk. Seperti itu pemikiran mereka. Karena banyak orang yang tidak bisa mengerti sesuatu yang di luar dari jangkauan pikirannya. Itulah arti dari atau makna dari turunnya Roh Kudus pada saat itu. Ya, jadi di sini yang mau kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak juga mau yang kita masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Di sini pastinya adik-adik kakak pasti ada yang bisa bermain piano. Ya kan? Yang bisa main piano coba tunjuk tangan. Ya, pasti ada juga yang bisa bernyanyi. Ada yang bisa bermusik, ada yang bisa menari, ada yang pintar membaca puisi, dan banyak segala lainnya. Kok bisa ya? Ya, jadi ingat, setiap orang kita punya talenta atau kemampuan yang berbeda-beda. Terus kakak mau tanya juga, kemampuan kita itu dari siapa sih? Dari kita atau dari Tuhan? Ya, kemampuan yang kita miliki itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi karena itu anugerah, kita harus selalu bersyukur. Tidak boleh sombong. Karena segala sesuatu, jika kita sombong, kita akan dijatuhkan. Lebih baik kita selalu bersyukur. Apapun yang kita miliki, semua berasal dari Tuhan. Dan juga ingat, Dekku, di sini, apa tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini? Kan gak ada lidah api di kepalaku. Jadi dari mana aku tahu Roh Kudus itu ada di diriku? Lidah api aja gak ada. Ya kan? Roh Kudus pada saat ini di dalam diri kita itu adalah untuk menjaga dan melindungi kita. Ya, ataupun membimbing kita. Misalkan kita ada Dekku dalam sebuah masalah yang sangat berat. Kepada siapa kita mengadu? Pasti kita akan mengadu, berdoa kepada Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang membimbing kita agar kita bisa menjalani segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Mau itu masalah mungkin ya, aku sudah capek belajar, tapi terus aja nilaiku hancur. Kalau kita pikirkan deh, yang ada makin pusing aku, yang ada aku nanti makin bodoh. Ngapain seperti itu? Lebih baik kita berserah, kita minta bantuan, kita minta bimbingan Roh Kudus, kita serahkan semua. Kita serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Itulah tugas Roh Kudus pada saat ini. Sama seperti murid Tuhan Yesus di cerita kita tadi juga kan. Mereka nggak berani, Dekku. Mereka nggak punya keberanian untuk berkata-kata kepada begitu banyak orang di situ. Tetapi karena adanya Roh Kudus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka keberanian, sehingga mereka berani bersaksi dalam segala bahasa untuk memberitakan firman Allah. Itulah tugas Roh Kudus
pada saat itu dan juga tugas Roh Kudus pada saat ini. Apakah kita sebagai anak Tuhan, kita berani memberitakan firman Tuhan di zaman modern saat ini? Ya, memberitakannya nggak harus kita buka Alkitab, tidak. Cukup kita beritakan firman Tuhan dengan diri kita. Kita berbuat baik, kita berbuat segala kebajikan yang disukai orang lain, maka orang lain akan melihat, itu siapa? Oh, dia anak Kristus. Dia memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Cukup hanya dengan melakukan segala sesuatu yang disenangi oleh Tuhan. Itu saja yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang yang kakak juga mau bilang, apakah kita ingin benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus? Pasti semua mau, ya. Nah, maka kita harus menunjukkan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Hari ini kita juga bersuka cita karena Tuhan juga turut memberikan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kita. Untuk itu, sebagai rasa sukacita dan syukur kita kepada Tuhan, maka kita akan bernyanyi, bila Roh Allah ada di dalamku. Babalah persembahan si Merimna. Bawalah persembahan si Merimna, ku adep-adepen di batata. Bawalah korban pujian si Mahaga, ku lebe altar nasi badia. Lah tetap rena pasuna mankrina manusia. Lah tetap rena pasuna terpuji gelar Tuhan. Sekali lagi kita putar lagu ini. Bawalah persembahan si Merimna, ku adep-adepen di batata. Bawalah korban pujian si Mahaga, ku lebe altar nasi badia. Lah tetap rena pasuna mankrina manusia. Lah tetap rena pasuna terpuji gelar Tuhan. Bertepuk tangan dan bernyanyi dengan sukacita. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, Sekali lagi, asik, kurang kuat. asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku
Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, Sekali lagi. asik, Kurang kuat. asik. Untuk menutup kebaktian kita berdoa syafaat, kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu hari ini Bapa. Engkau masih menyertai kami dari awal kami memulai kebaktian kami hingga sampai saat ini Bapa. Bapa yang baik, baru saja juga Bapa kami mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan ini Bapa menjadi berkat buat kami juga Bapa, dan juga membawa yang harum bagi nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, biarlah juga rezeki orang tua kami Bapa, dari yang kami berikan Bapa, Engkau yang mengembalikannya lagi Bapa, lebih dari yang ada Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga di sini berdoa Bapa, buat seluruh kehidupan kami pada saat ini Bapa. Engkau tahu Bapa, di saat ini Bapa, begitu banyak masalah Bapa yang terjadi Bapa, begitu berat masalah yang terjadi karena pandemi corona ini Bapa. Tapi kami yakin Bapa, kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Bapa, akan selalu Engkau jaga, Engkau lindungi Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa, biarlah Roh Kudus juga membimbing kami, menjaga kami untuk melewati segala masalah yang ada pada saat ini Bapa. Berikan kami semua kekuatan Bapa, kesehatan Bapa, sehingga tidak ada kuasa-kuasa apapun atau kuasa penyakit apapun yang bisa mengganggu atau merongrong tubuh kami Bapa. Bapa yang baik, kami di sini juga berdoa Bapa, buat persekolahan adik-adik kami Bapa. Engkau juga yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Bapa. Engkau tahu Bapa, pada saat ini Bapa, ada yang sedang melaksanakan UAS Bapa, atau ada yang sudah selesai UAS Bapa. Engkaulah yang memberikan yang terbaik buat mereka Bapa. Walaupun mereka tidak belajar di sekolah Bapa, mereka belajar secara daring Bapa, tapi kami yakin Bapa, Roh Kudus memberikan mereka kepintaran Bapa, sehingga mereka bisa mengerti apa yang diajarkan melalui sistem daring ini Bapa. Berikan yang terbaik, berikan prestasi yang terbaik bagi adik-adik kami semua Bapa. Kami juga berdoa Bapa, buat orang tua kami Bapa. Kami juga tahu pada saat ini Bapa, dikarenakan pandemi ini begitu banyak yang tidak bisa mendapatkan rezeki Bapa, yang biasanya harus bekerja pada saat ini Bapa, harus berada di rumah Bapa. Tapi kami yakin Bapa, Engkau akan memberikan rezeki buat orang tua kami Bapa, sehingga dapat membiayai segala kebutuhan kami, sehingga kami bisa bertahan sampai saat ini Bapa. Bapa yang baik, berkatilah seluruhnya Bapa. Begitu juga Bapa, kami berdoa Bapa, buat pelayan-pelayan-Mu Bapa, Engkau juga yang memberikan mereka semua kekuatan Bapa dalam menjalani ini semua Bapa. Berikan mereka yang terbaik Bapa buat kehidupan mereka Bapa. Jika yang pada saat ini Bapa, ada yang dalam perkuliahannya Bapa, dalam rumah tangganya, ataupun Bapa yang mungkin saat ini seharusnya sudah mendapatkan menjodohnya Bapa, tetapi dikarenakan hal ini Bapa, terpaksa ditunda Bapa. Tapi kami yakin Bapa, Engkau akan berikan waktu yang terbaik, karena kami yakin waktu-Mu yang indah buat kami Bapa yang baik. Kami juga di sini Bapa berdoa ya Bapa, buat gereja kami Bapa. Engkau juga Bapa yang memberkati semua hamba-hamba di dalam gereja-Mu ini Bapa, dalam melaksanakan segala kebaktian Bapa, sehingga apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, dapat kami pakaikan juga dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa yang baik, Engkau juga yang berkati pemerintahan kami Bapa, sehingga segala masalah ini Bapa dapat diselesaikan dengan kepala dingin, dengan bijaksana Bapa. Biarlah Bapa yang baik, segala kehidupan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, karena kami yakin Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Kami percaya akan segala kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Bapa, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kita berdoa menurut yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.